Benderangnya sorotan warna-warni lampu menyirami panggung acara result show dan reunion seakan menandakan berapi-apinya semangat para pendukung Mike dan Yudika. Kedua kubu saling menaruh harapan, meneriakan yel-yel dan mempertontonkan atribut-atribut idola mereka. Kemeriahan suasana Sabtu malam kemarin makin terasa gregetnya ketika para jebolan Indonesian Idol 1 dan 2 berbaur dan bernyanyi bersama di atas pentas dengan diiringi saya di gereja-gereja selama ini gitu sama sekali saya nggak berpikir bahwa dengan adanya album itu bahwa saya jadi penyanyi gitu enggak gitu atau jadi profesi tambahan atau apa gitu enggak, tetap saya aktris kok gitu. Berkaitan dengan album rohani yang baru Lia rilis, apakah Lia mampu menjiwai semua lagu di dalamnya? Ya semuanya, setiap membawakan lagu tuh tentunya semuanya harus pakai penjiwaan ya, lagu apapun gitu. Cuma mungkin kalau lagu rohani, saya seperti merasa berdoa gitu, saya seperti berasa komunikasi sama Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang suka, kalau terlalu meresapi banget kadang-kadang suka sampai nangis juga nyanyinya gitu. Seabrek pekerjaan harus dijalani dan diselesaikan Lia. Sadarkah Lia akan usianya yang terus merambat? Nah, apakah Lia sempat terpikir untuk segera menikah dengan Sony? Apakah lantaran terganjal dengan perbedaan keyakinan kalian? Enggak lah, udah jalan 9 tahun masih ngeributin gituan kan nggak lucu deh. Udah 9 tahun udah nggak. Ya makanya tunggu aja ya. Apakah Anda sudah memberi dukungan habis-habisan pada Mike dan Judika? Sepertinya debar jantung Anda sudah mencapai puncaknya tadi malam. Pilihan kita boleh saja beda. Siapapun yang menjadi juara, dialah pilihan Anda. Inilah idola baru Indonesia. Benderangnya sorotan warna-warni lampu menyirami panggung acara result show dan reunion seakan menandakan berapi-apinya semangat para pendukung Mike dan Yudika. Kedua kubu saling menaruh harapan, meneriakan yel-yel dan mempertontonkan atribut-atribut idola mereka. Kemeriahan suasana Sabtu malam kemarin makin terasa gregetnya ketika para jebolan Indonesian Idol 1 dan 2 berbaur dan bernyanyi bersama di atas pentas dengan diiringi tata musik yang apik. Debar jantung mencapai klimaksnya di saat menginjak detik-detik pengumuman hasil perolehan SMS. Dan saat paling ditunggu-tunggu pun tiba. Indonesia Bukti. Aku bangga, aku terharu, aku ingat papanya, Mas Day kan mirip papanya. Geraknya, langkahnya, jalannya, nyanyinya itu semua mirip papanya. Jadi aku ingat papanya yang ada di surga. Ya saya rasa sih udah pasti kita akan bikin syukuran ya. Syukuran karena dalam waktu hampir 4 bulan lebih ini kan istilahnya dia berjuang buat melangkah menjadi seorang Indonesian Idol gitu. Jadi soal 1 dan 2 itu harus ada kan gitu sekarang itu. Tetapi ya seperti yang kita lihat tadi lah udah jelas. Ya kalau memang festival dibilang kan oleh komentator jurinya ya Judika nomor 1. Tapi hadiah ini ya, dan nomor 1-nya Nets juga sama si Maya oke saja. Inilah Mike, jawara Indonesian Idol kedua. Sorak kemenangan kubu pendukung Mike berkumandang. Ironisnya, tak jarang raut muka para pendukung Yudika menyorotkan kesedihan. Kenyataan harus mereka hadapi dengan lapang dada bahwa Yudika harus puas menempati posisi runner-up. Saya nggak kecewa sama sekali. Mike bisa jadi nomor 1 karena memang dia pantas dan saya yakin ke depan dia akan menjadi orang yang besar di industri musik Indonesia. Ini yang terbaik, mungkin nggak jadi nomor 1 juga itu yang terbaik buat saya gitu. Untuk pertama kali sekali banget saya mau ngucapin puji syukur pada Tuhan Yesus yang udah ngasih saya talenta, udah ngasih saya keluarga, udah ngasih saya kesempatan, udah ngasih saya nafas buat tidur, udah ngasih saya teman-teman dan saudara-saudara yang selalu mendukung saya di saat suka maupun duka.
Go Mike. Yel-yel kubu Mike ini akhirnya mampu menghantarkan The Big Mike menjadi idola baru Indonesian Idol. Kendati Mike telah meraih gelar paling terhormat di ajang Indonesian Idol dan berhak atas hadiah paling bergengsi, namun baik Mike dan Yudika, keduanya sama-sama telah mengantongi jalan meretas kiprah di dunia musik Indonesia. Dan saya ngerasa yakin banget dengan adanya saya sebagai juara 1 Indonesian Idol, Yudika sebagai runner up, itu cuman nomor aja 1 dan 2, tapi kita ini ber-12 benar udah jadi juara dari sekian banyak orang yang udah coba ikut Indonesian Idol. Kekalahan jangan dilihat sebagai kegagalan seumur hidup, tapi mari kita sikapi sebagai jalan menuju kesuksesan. Pemirsa, tahun lalu pasangan Nico Siahaan dan Gabriela Vinci Setiawati Siahaan telah dikaruniai anak kembar perempuan. Sabtu 6 Agustus lalu, istri Nico Siahaan ini kembali melahirkan anak perempuan. Jarak kelahiran anak Nico dan Sisi tidak terpaut jauh. Lalu bagaimana Nico dan Sisi memberi kasih sayang untuk ketiga putrinya agar tidak timbul rasa iri? Repotnya merawat anak balita, apalagi ditambah dengan jarak kelahiran yang berdekatan. Bisa-bisa para orang tua tidak bisa berkutik. Seperti yang dialami pasangan Nico Siahaan dan Gabriela Vinci Caroline Setiawati Siahaan. Belum lama mereka dikaruniai anak perempuan kembar. Hari Sabtu tanggal 6 Agustus lalu, Sisi, panggilan akrab istri Nico, kembali melahirkan anak ketiganya lewat operasi sesar di Rumah Sakit Bersalin Asih. Lagi-lagi anak ketiganya ini berjenis kelamin perempuan dan mereka namai Hasiana Abigail Trisari Siahaan. Otomatis dengan kehadiran putri ketiganya, Nico dan Sisi makin sukar lepas fokus merawat ketiganya. Tapi di sisi lain, ada satu beban pikiran mereka yang berkurang, yaitu masalah persiapan baju putri bungsunya. Kebetulan lungsuran lah ya kan, apalagi kemarin kembar pula ya kan, jadi baju lungsurannya masih sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi kita tidak terlalu, makanya kemarin waktu persiapan kelahiran yang Hasiana ini kita nggak heboh beli barang-barang. Banyak pasangan merencanakan jarak kelahiran anak-anak mereka. Cara itu banyak dipakai lantaran kesibukan orang tua pada pekerjaan masing-masing. Tapi mengapa Nico dan Sisi kesannya terburu-buru? Kehamilan aja termasuk yang kita kaget, maksudnya yang kita waktu kemarin dibilang kecolongan juga enggak, karena kita belum menggunakan kontrasepsi gitu ya. Kita hanya belum memasang kontrasepsi, ternyata dikasih lagi nih si Hasiana. Udah beli kain, mau bikin kebaya dong, udah langsingan kan. Sampai di tukang jahitnya udah berapa bulan, berapa minggu, tahan dulu deh ininya, kenapa gue bunting lagi. Trio Sri Kandi Cilik saat ini meramaikan suasana rumah Nico dan Sisi, sekaligus menyempurnakan kebahagiaan mereka berdua. Mungkin Nico dan Sisi belum siap benar rasa capek yang dialami sewaktu mengurus kedua putri kembarnya. Sekarang dengan kelahiran putri ketiga ditambah timbulnya rasa cemburu dari putri kembarnya, tak dapat dihindari. Salah satu dari Nico atau Sisi harus berkorban. Kayak tadi malam saya belum pernah dengerin teriak-teriak di tengah malam. Kayak tadi malam 2:30 dan berhentiinnya susah sekali gitu ya. Dan tiba-tiba ya kita semua fokus ke mereka gitu ya. Jadi si Hasiana ditinggal sebentar ya kan, karena toh dia tidur juga. Terutama setelah lihat betapa repot gitu ya ngurus kembar, aku pengennya ada di rumah gitu. Jadi walaupun bekerja mereka kelihatan gitu. Apalagi dengan 3 gitu sekarang ya. Sekarang malah saya malah udah mulai berpikir lagi untuk tidak bekerja sama sekali dulu. Lumrah saja konsentrasi mereka tertuju pada si bungsu. Apalagi ditambah keinginan Sisi untuk memberikan ASI eksklusif pada putri bungsunya. Mengurus dan merawat anak-anak balita cukup memusingkan. Tapi itulah tanggung jawab sebagai orang tua. Namun jangan sampai terlupa, satu harga mati tanggung jawab orang tua atas anaknya adalah pendidikan. Buat si kembar sih kita udah sediain.
eh, udah kita sisihin untuk mereka pendidikan untuk TK sampai mereka masuk kuliah. Sudah kita siapin tabungan pendidikannya gitu loh. Tentunya buat dia.